Banyak orang tua yang terlalu sibuk, akhirnya mereka itu kayak perhatiin anak-anak tuh lewat things, lewat barang-barang. Suami istri menikah, suaminya suka bilang gini, kamu aja yang ngurus anak-anak, saya yang kerja. Jadi waktu Iya. anak-anak bermasalah, baru papa turun tahta, dan turunnya tuh dengan kekerasan. Rumah itu rumah bersama gitu ya. Piring yang ngotorin bareng. Tapi kenapa kok kayaknya yang harus nyuci piring itu kayak selalu siapa? Ibunya. Oke, hari ini kita ada tamu spesial lagi, our favorite guest. Donna Luntungan. Yes, jadi dia seorang psikolog, seorang trainer, Coach. personal coaching yang relevan, yang one of a kind, yang paling diminati dengan orang-orang karena benar-benar menjawab kebutuhan yang ada. Gimana, Donna? Banyak pola asuh yang salah menyebabkan anak ini akhirnya melakukan hal-hal yang jahat atau bahkan melakukan hal-hal yang kriminal gitu. Apakah ada ciri-ciri pola asuh tertentu yang menyebabkan anak ini bisa sampai shifting ke situ loh? Iya, tentunya ada ya gitu. Jadi kan memang yang namanya pengasuhan terhadap anak itu kan kompleks ya gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang bisa membuat anak jadi ke situ. Tapi ketika memang di salah satu faktor itu pola asuh, tentu iya, karena yang pertama ketemu sama anak itu di dunia kan orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua yang menerima titipan anak itu untuk dibentuk, untuk dibangun, untuk diarahkan gitu jalan hidupnya ya, artinya pasti memang banyak di situ gitu. Meskipun memang nggak bisa cuma nyalahin satu faktor itu, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa faktor itu sangat-sangat berdampak gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang jadi apa gitu ya, maksudnya pola asuhnya yang bisa ke arah situ, itu banyak sih sebenarnya. Kayak contoh-contohnya adalah di podcast yang lalu juga saya sempat mention dikit gitu ya, bahwa anak jatuh yang dipukul lantainya gitu. Jadi ya kan, oh nakal gitu ya. Sebenarnya di satu sisi dulu pun saya pada saat melihat orang sekitar melakukan itu gitu ya, kayaknya lucu, kayak oh so sweet gitu ya, kayak lucu aja gitu. Tapi ternyata secara mendasar kok itu mengajarkan hal yang salah gitu sama anak. Karena itu mengajarkan bahwa gini, sekalipun mungkin si anaknya yang salah, dia kurang hati-hati, dia mungkin udah dibilangin jangan lari-lari, tetap lari-lari, yang disalahkan tetap sesuatu yang ada di luar dirinya yang nggak bisa dia kendalikan. Kan dia jatuh kena lantai. Artinya kakinya sebenarnya luka itu kena lantai, tapi salahnya bukan salah lantai. Tapi dia jadi terbiasa dari kecil bahwa menyalahkan sesuatu yang melukai dia, terlepas dari dia yang ngadi-ngadi gitu depannya gitu. Dia yang membuat itu jadi salah gitu. Dia yang membuat si lantai itu tanda kutip jadi melukai dia. Nah itu bahayanya itu sebenarnya ternyata di situ gitu. Salah satu contohnya aja itu gitu. Itu hal-hal yang sederhana bisa membawa satu dampak yang besar juga ke depannya. Yes. Karena si orang tua itu membiasakan bahwa bukan memberitahu kepada anaknya kenapa sampai dia jatuh, supaya lain kali lebih berhati-hati, tapi dengan jalan pintas untuk menyalahkan lantai. Karena itu mungkin karena kebawa juga kebiasaan yang si orang tua itu terima pada saat waktu dia kecil juga. Ya. Iya kan, pola asuh dari orang tua sebelumnya, Ya. gitu. Betul, turun-temurun, seperti nama kicau. Kenal lagi. Maksudnya kayak lo jadi salah asuh. Gak gitu. Langsung disclaimer, bukan kata-kata saya. Gue dibelain sama dia. Gitu. Iya. Gue masih mau ngejelasin aja supaya orang nggak salah dengar gitu, nggak salah tangkap. Iya. Kan sekarang banyak begini nih, banyak orang tua yang terlalu sibuk, akhirnya mereka itu kayak perhatiin anak-anak tuh lewat things, lewat barang-barang. Itu gimana Don? Donna setuju nggak sama gini-gini? Gue sih nggak setuju gue. Iya, Gue nggak setuju. sejujurnya sih gini ya, jadi namanya anak kecil, atau maksudnya ini kan pasti bicara dari si anaknya masih kecil gitu ya, namanya anak kecil, sampai orang dewasa pun kalau dikasih sesuatu seneng nggak sih? Seneng kan gitu. Jadi di satu sisi bukan berarti menyalahkan itu ya, maksudnya perilaku untuk memberikan gift ke anak gitu. Tapi ketika berusaha menggantikan kasih sayang. kasih sayang di level emosi dengan digantikan dengan kasih sayang di level pemberian atau gift barang gitu ya, material ataupun uang gitu. Nah itu yang jadi salah gitu, karena dua-duanya butuh. Karena kan peran orang tua kan providing untuk anaknya gitu. Jadi bukan cuma sekedar materialnya saja, tapi juga secara emosionalnya, secara psikologisnya tuh dia hadir nggak sebagai orang tua gitu, atau
ternyata cuman hadir dalam bentuk gift-gift aja gitu. Love bombing jadinya jatuhnya. Iya, Mirip, love maksudnya bombing. mirip. Nggak semuanya love bombing, tapi mirip seperti itu gitu. Tapi selama balance nggak masalah. Dia hadir secara emosional. Iya, justru tetapi happy banget tuh anaknya gitu iya, ya. karena memang dibutuhkan dua-duanya juga kan. Iya, Gitu. iya. Jadi bukan menyalahkan perilaku giftingnya, Iya. gitu. Iya, iya, Tapi iya. ketika itu dijadiin substitusi, nah Oke, itu yang that's jadi good. salah. Iya. Ya. Sampai ada ini kan, suka ada bercandaan gitu di sosial media kalau ada keluarga kaya pergi ke hutan. Terus Iya. ternyata waktu kembali orang tuanya nanya, gimana lo belajar apa gitu. Wah, mereka ternyata nggak punya rooftop tapi mereka punya stars. Iya. Mereka ternyata lebih kaya dari kita Iya. dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi buat gue maksudnya balance oke, tapi kalau sampai ya itu substitute ya. Ya, Sampai menggantikan perhatian dengan gifts. Iya, nggak bisa. It's totally wrong. Sampai kapanpun nggak bisa. Iya. Gitu. Iya. Itu maksudnya nggak bisa tuh dampaknya seperti apa yang akan terjadi kepada si anak tersebut? Banyak ya, Depannya. maksudnya jadi banyak karena kan juga anak tuh juga bermacam-macam ya karakternya, kepribadiannya gitu ya. Tapi mostly tuh juga akan ke arah bisa ke arah jadi materialistis gitu ya. Bisa ke arah jadi cinta uang gitu ya kalau kita bahasanya, atau benar-benar jadi kayak mengejar itu loh, maksudnya status dari how they look gitu ya, how they apa yang mereka miliki gitu ya. Jadi kan hal-hal yang seperti itu gitu, dan juga anaknya itu juga jadi nggak belajar love itu sebenarnya seperti apa. Love yang dari rumah itu kan Iya, cara anak untuk mengasihi keluar kan dia belajarnya di rumah tuh Oke, gitu. that's good. Tapi waktu Iya. dia nggak dapet itu, dia taunya loving itu dengan apa? Barang. Dengan ngasih barang, Iya, dengan iya. ngasih uang. Ya itu, jadi akan ke situ terus gitu, muter-muter terus di situ gitu. Itu yang menyebabkan yang sekarang ada istilah love language. Iya. Akhirnya jadi ke situ ya. Iya, iya. Soalnya ada opposite-nya juga kan. Kadang-kadang Iya. yang kita nggak dapetin justru kita yang kita jadi craving itu di luar rumah. Yes, itu sering terjadi Oke. itu. Nah, itu kalau misalnya anak tadi yang misalnya terus-terus dia mendapatkan, nanti as he or she grows older gitu, dia kan tadi Donna bilang pasti juga salah satu menunjukkan kasihnya dengan pemberian things, Iya. ya kan? Kepada Bisa ke arah situ, bisa juga justru dia jadi keeping. Oke. Jadi pelit karena merasa ini satu-satunya kasih yang gue punya, gue nggak mau kasih orang, bisa. Jadi macam-macam, Nah, bener-bener dia keeping tergantung juga temperamen. sama juga dia terus mau untuk dapat love language-nya tadi Kak Jessie bilang adalah dengan menerima barang-barang juga terus seperti Iya, itu kan? Iya, betul. Jadi dia kalau seperti udah sampai level itu, dia masih kepikiran kebutuhan emotional needs of love-nya nggak? Karena kan selama dia dalam pola asuh selalu disubstitute emotional love needs-nya dengan things, apakah itu bisa mempengaruhi dia? Mempengaruhi ya pasti, dan belum tentu dia menyadari gitu. Karena banyak orang, oke. kalau kita lihat ya banyak memes gitu ya yang beredar di sosmed itu, dia bilang bahwa gini, katanya uang nggak bisa buy happiness gitu. Tapi look at me gitu, terus dia bawa oke. banyak tas-tas belanjaan branded gitu yang kayak I'm happy Iya, gitu. iya. Itu lucu gitu, maksudnya untuk kayak ya, memes lah ya gitu. Tapi pasti akan kosong gitu. They're gonna Yeah. need more, akan butuh lagi, cari lagi, apa lagi gitu. Dan akhirnya maksudnya ketika dia udah miliki semua itu kan ada ya pasti prinsip ekonomi ya gitu ya. Ketika ada satu titik jenuh di mana itu dia akan terus naik gitu. Jadi kalau tadinya misalnya dia beli 3 barang aja udah happy, sekarang dia harus beli 5. Wow, Itu menimbulkan bahaya adiksi. ya itu ya, itu gitu Iya, ya. karena dia berusaha ngisi sesuatu tidak dengan kebutuhannya gitu. Jadi kebutuhan yang dia isi dia tambel terus ya akan bocor terus karena nggak pas bentuknya gitu. Oke. Jadi itu, dan kalau misalnya bicara tentang dia nggak sadar bahwa dia butuh love itu. Dan yang bahayanya lebih lagi tuh adalah gini, dia tadi ketika dia nggak tahu caranya mengungkapkan love itu, dia bahkan nggak tahu love itu yang benar itu seperti apa. Jadinya jadi minim empati orangnya, jadi nggak ngerti itu gitu sampai kan. dampaknya ke situ. Ke situ, salah satunya ke situ, Hmm. gitu. Jadi nggak bisa berempati sama orang. Jadi nggak tahu apa yang ya gitu. Taunya cuman kalau dia bikin salah sama orang, mungkin dia minta maafnya dia kasih barang gitu. Mungkin juga karena ini ya, karena ada konsep juga kan Asian parenting. Jadi kalau ada suami istri menikah, suaminya suka bilang gini, kamu aja yang ngurus anak-anak, saya yang kerja. Jadi waktu anak-anak bermasalah, baru papa turun tahta, Ya. dan turunnya tuh dengan kekerasan. Cuma untuk marah, ya. Hanya untuk marah. Jadi
dikasih afirmasi nggak pernah, dipuji nggak pernah, tap in the back, you did good son, gitu. You're my apalah gitu, dipuji itu nggak pernah. Ya. Jadi ayah itu turun waktu keadaan genting, anak-anak nggak bisa dibilangin, dan dia turun dengan kekerasan. Ya. Ini kan juga apa ya? Ini gue sebenarnya udah ngomong dari 2002 nih. Wah. Kasus-kasus kayak begini maksudnya yang gue sering sebut dengan fatherless. Ayahnya ada sih gitu, ayahnya ada. Cuman figur ayahnya tuh anak-anak nggak ngerasain. Gitu loh, figur ayahnya maksudnya ayahnya ada tapi kayak kosong gitu di rumah. Iya. Karena kan Indonesia kan emang begitu kan. Anak-anak lagi di dalam kamar dengar papa batuk, mereka nggak mau keluar kamar. Iya. Mau ngomong sama papa mesti lewat mama. Papa baru tintin gitu di pagar, masuk kamar semuanya. Gitu. Padahal ya sebenarnya kan apa ya? Papa tuh nggak harus mengerikan gitu image-nya. Iya. Ya kan papa tuh sebenarnya ya dia arti bahasa aslinya kan sumber ya. Iya. Dia seharusnya jadi bukan sumber horor kan, Iya. tapi harus jadi sumber sukacita, sumber damai, sumber penghasilan dan lain Nafkah, iya. nafkah dan lain sebagainya gitu. Nggak cuma nafkah aja kan, yang lain juga rasa aman mungkin Betul. dan lain sebagainya. Jadi ini yang sering gue lihat gitu loh. Dan korban-korbannya juga sering akhirnya ngobrol sama gue dan pasti juga sering ngobrol sama Donald lah. Yang dead issue lah kalau sekarang kita Iya. terkenal dengan Daddy dead issues. issue. Ya, dead issues. Gimana tuh Don? Iya, betul. Jadi maksudnya memang sangat-sangat terkait dengan itu gitu ya. Jadi peran dalam masing-masing itu kan rumah tangga kan ada perannya gitu ya. Dan sekarang sebenarnya yang saya cukup senang adalah terima kasih sudah menyuarakan itu dari 2002 by the way. Jadi sekarang kayaknya udah mulai ada, maksudnya udah mulai banyak letupan-letupan gitu ya. Orang-orang mulai aware akan itu dan mulai ada beberapa kegerakan yang saya lihat juga gitu. Yang menyadari bahwa sebenarnya parenting itu tuh pembagian peran itu tuh bukan harus seperti itu gitu kan, bukan harus yang kayaknya bapaknya tuh selalu yang paling mengerikan, terus ibunya tuh bagian yang mendamaikan gitu, tapi justru pembagian peran yang dimaksud pembagian peran yang sesungguhnya itu tuh justru adalah peran parentingnya gitu. Jadi kalau dulu kayaknya pemahamannya kan terbatas di ya ayah kerja di luar rumah, ibu kerja di dalam rumah gitu ya. Ayah dapat uang, ibu nggak dapat apa-apa gitu, tapi memang tugasnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau sekarang kan lebih ada kesadaran bahwa rumah itu rumah bersama gitu ya. Piring yang ngotorin bareng. Tapi kenapa kok kayaknya yang harus nyuci piring itu kayak selalu siapa? Ibunya. Bener nggak sih? Nah itu kan kalau udah ngomong tentang itu udah kuat banget sama budaya patriarki gitu. Yang memang kebentuknya jauh banget gitu dari masa awal banget itu budaya patriarki kuat sekali gitu. Dan sampai sekarang masih terjadi gitu ya. Dan itu yang saya lihat sekarang tuh lagi disuarakan, lagi coba diubah. Tapi bukan berarti diubah dalam artian menjadi tidak menghormati figur ayah atau figur laki-laki di dalam rumah, tapi lebih ke melihat ada perbedaan peran yang bukan cuma sekedar simple dia kerja dan siapa yang urus anak, tapi ketika anaknya anak berdua, dua-duanya mengurus gitu, dua-duanya tuh bergantian, nggak ada tuh peran bahwa ya kecuali menyusui ya, itu kan biologis nggak bisa tuh digantiin gitu ya, tapi untuk yang lain misalnya nidurin gitu, bisa tuh bisa gantian, bisa ayah bisa ibu. Ganti popok dan lain sebagainya, semua itu sebenarnya bisa dibagi dua gitu dan ya itu balik lagi ke awareness masing-masing kan. Betul, gitu. betul. Apalagi sekarang juga banyak suami yang kalau apa ya, profesi yang namanya housewife tuh kayak direndahin sama banyak suami. Istri lo di mana? Nggak tahu tuh, lagi nggak ngapa-ngapain di rumah. Padahal nggak ngapa-ngapain di rumah itu dia lagi, dia lagi nyuci, dia lagi bantuin bikin PR segala, tapi ya gitu, itu stigma kan jadinya. Yes. Jadi banyak belief system tuh mengatakan seperti itu gitu loh. Bahwa kalau housewife itu berarti nggak ngapa-ngapain. Dan ini kan akhirnya apa ya, istilah gue kekacauan peran. Jadi suami nggak menghargai peran istri yang housewife, terus dia juga nggak turun untuk membesarkan tadi yang Donna bilang, parenting together, ya, jadi ganti popok, why not gitu. Ini kan masih kayak lo dong kan, bukan gue, gue kan cowok, gue kan cari duitnya di luar. Nah yang gini-gini nih kayaknya mesti di apa ya? Mungkin kita akan bahas di 15 Maret nanti ya. Penting sih. Penting. Datang ya. Kita akan bikin podcast on stage. Ya, tapi kalau with mungkin you. Kalau yang ini mungkin memang harus ada pembagian tugas seperti gini ya. Mungkin bukannya dibagi rata gitu ya.
tergantung beda-beda nih. Kalau misalnya dia as a housewife, terus prianya memang pencari penyedia tunggal gitu, dia bekerja kan. Nah, maksudnya yang orang setelah bekerja 8-10 jam plus traffic kadang-kadang 10-12 jam, mungkin tetap harus ada pembagian juga gitu. Bukannya sampai rumah dia nggak memperbantukan, tapi ya itu domestik. Kalau aku suka bagi tuh jam-jam tugasnya, kalau memang dia emang full time ibu rumah tangga, ya dia kerjakan bagian ibu rumah tangganya, dia bagian kerjakan untuk cari uangnya. Tetapi yang pasti ya dia harus bisa saling melengkapi dan saling menghargai lah gitu. Tapi kalau misalnya porsinya dia udah kerja 12 jam plus traffic, di rumah juga dia harus mengerjakan kerjaannya yang ini kan dibagi tugas lagi gitu. Lain kalau dua-duanya kerja nih. Kalau dua-duanya kerja di marketplace sekarang banyak yang orang dua-duanya kerja. Nah, pulang ini bisa saling melengkapi. Kalau nggak kan very draining kayak gitu ya. Dua-duanya kalau sampai rumah lagi yang istrinya juga kerja 10 jam harus juga ngerjakan semuanya gitu. Suaminya santai juga. Nah, itu mungkin beda-beda case juga. Nah, tapi itu maksudnya justru pandangan yang itu kalau menurut saya gitu ya. Bahwa pandangan bahwa tadi dia udah capek nih kerja 12 jam di luar gitu, tapi sebenarnya si istrinya juga capek kerja the same amount of time gitu di rumah gitu, sehingga harusnya nggak ada pembedaan itu gitu, ketika pulang sama-sama bahu membahu gitu. Mungkin untuk kerjaan rumah bisa diobrolin, tapi sebenarnya ya itu balik lagi ke kesepakatan bersama gitu ya. Jadi yang mungkin yang lebih banyak disuarakan sekarang tuh itu soal-soal kesepakatannya. Jadi bukan lagi memandang bahwa ya emang normalnya aja lu harus melakukan itu karena gue udah capek kerja di luar gitu, padahal tanpa memandang itu tadi yang bahwa lah dia juga kerjanya cuman kerja di dalam gitu, malah lebih butek lagi karena dia nggak dapet sosialisasinya sama orang, dia nggak dapet apa, bahkan maksudnya traffic aja pun kan nggak kerja gitu, sedangkan yang di rumah itu terus-menerus mengerjakan hal yang sama gitu, dan ada dalam situasi, dan kadang-kadang kalau misalnya udah ada anak gitu itu kan bisa berisik, bisa apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dilihat beban mentalnya itu sebenarnya sama, cuman beda tempat gitu. Nah, sehingga nggak bisa diarahkan bahwa kayaknya yang satu lebih berat dan yang satu itu. Jadi nah, mungkin pas waktu dia pulang, ya itu kali ya, mungkin sisa 4 jam 5 jamnya kan pulang misalnya jam 7 atau jam 6. Sisa 4 jam sampai jam 10. Iya, Nah, kan itu yang mungkin dibicarakannya kali ya gitu. Betul, apa yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Karena dua-duanya punya load yang sama, yang walaupun ini di luar ini di dalam, tapi ada kesepakatan bersama untuk mengolah 4 jam yang ada ini dalam kebersamaan. Kalau dulu kan nggak gitu kan, maksudnya dulu kan bener-bener kayak ya nggak bisa, itu memang tugas kamu gitu, meskipun pulang si suami maunya ngeleh karena merasa udah capek seharian gitu, padahal sama yang satu juga. Nah itu jadi sekarang udah mulai ke arah situ. Gue ingat banget waktu anak gue yang pertama lahir 9 tahun 98, belum ada sosial media mungkin, ada kejadian temennya istri gue kalau nggak salah, dia itu ya gitu, bayinya lahir, suaminya punya belief system, gue udah kerja, jadi gue mau tidur, gitu. Jadi ini dia ngurusin bayi sendirian sampai satu malam, bayi kan jam tidurnya ngawur kan, sampai satu malam suaminya lagi tidur, not assisting her, dia nyusuin, dia kecapean, dia ketidurannya begini, bayinya ketekan. Bayinya ketekan, dia bangun udah biru, bayinya meninggal. Itu kejadian. Jadi apa ya, kerjasama dalam parenting itu gue paling setuju sebenarnya. Nggak bisa itu popok kan bukan kerjaan gue gitu. Popok kan kerjaan istri, kerjaan perempuan gitu, ganti popok, ganti segala macam. No, if apa ya, kalau suami bisa ngerjain, why not gitu loh. Kan kita parents gitu ya, dari anak-anak kita gitu loh. Itu kejadian, gue ingat banget. Jadi waktu anak perempuan gue lahir, setiap dia lagi disusuin malam-malam pakai ASI, gue selalu bangun. Gue bangun, gue temenin bini gue temenin, gue ajak ngobrol segala macam. Jadi Parno ya? Parno. Iya, tapi iya loh. Iya, Parno. Dan itu akhirnya gue naik 20 kilo karena tiap malam pesan martabak coklat. Mohon maaf. Side effect-nya ternyata ada ya. Kayaknya nanti harus pesan martabak coklat deh kayaknya. Kita udah lama nggak makan martabak. Nah, tadi kan Donna sempat bilang katanya juga sekarang, tadi salah satu contoh anak jatuh. Terus kan yang dimarahin kan lantainya gitu kan. Itu kan kadang-kadang pola asuh turun-menurun yang kita dapatkan nih orang tua gitu atau kita. Nah, itu kenapa sih jadi kebiasaan tuh seakan-akan
menutupi kesalahan atau ngebela kesalahan anak? Nah, iya. Jangan bosen ya. Heeh. Karena jawabannya tuh pasti regulasi emosi. Hmm. Balik lagi ke situ. Maksudnya kenapa in the first place biasanya orang tua melakukan itu? Karena dia lihat anaknya nangis. Dia pengen anaknya berhenti nangis. Oke. Gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena secara umum semua orang tuh kayaknya menyetujui bahwa nangis itu nggak pinter tadi. Gitu ya. Iya. Kok nangis sih kayak gitu aja nangis? Jadi gimana supaya buru-buru anaknya nggak nangis? Diem. Satu, ya gitu. Itu dia sendiri nggak tahu cara menghandle emosi itu. Emosi yang ketika sakit ya nangis. Maksudnya itu sebenarnya kan wajar, reaksi yang wajar gitu ya. Nah, dan dia sendiri kadang-kadang nggak tahan denger anaknya itu berisik sekali kan gitu. Maksudnya anak kalau nangis tantrum itu nadanya ultrasonik gitu kan. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi dia pengen cepet beresin aja. Ibaratnya kalau ada masalah tuh sweep it under the rug gitu ya. Kita sapu semuanya debu-debu itu ke bawah karpet gitu. Jadi nggak kelihatan, tapi ada di situ. Nah, ya itu kan artinya dia, padahal si anak ini kan, anak yang kecil itu justru dia butuh belajar bahwa rumah itu adalah tempat yang safe untuk saya berekspresi emosi dalam hal apapun. Tapi seolah-olah yang diterima ekspresi emosi itu kan kok cuman yang positif aja. Kayak kalau anaknya seneng ketawa-ketawa, ketawa, diajak ketawa gitu. Tapi pada saat anaknya sedih kayak, kok nangis? Apalagi kalau anaknya cowok. Aduh itu paling kasihan. Cowok nggak boleh nangis. Anak cowok nggak boleh cengeng gitu. Jadi laki-laki itu terutama di Asian parents itu dewasa dengan dengan sendirinya nggak cerdas emosi karena emosi yang dia tahu proses itu hanya boleh emosi-emosi positif sama emosi marah. Kalau laki-laki marah itu dibilangnya keren. Bener nggak sih? Masa laki-laki nggak bisa berantem kayak kalau berantem keren gitu. Jadi wah itu messed up, itu sebenarnya pemahaman messed up banget. Dan udah mendarah daging gitu. Jadi waktu kita mau unravelingnya itu satu-satu banget gitu. Bener-bener dari kesadaran pribadi, lepas pribadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya si anak tuh nangis, ya kan? Terus kan kita suka datengnya, oh kenapa kamu kok nangis gitu kan? Wah, tambah menjadi-jadi kan? Nah, itu kan kadang-kadang makanya orang tuh ngerubah supaya tuh anak tuh supaya nggak menjadi-jadi kan gitu. Nah itu gimana tuh dalam konteks regulasi emosinya gitu? Apa yang harus metode gimana yang lakukan? Karena kan kalau semakin dimanja semakin jadi-jadi kan gitu biasanya kan. Aku itu kan lihat kalau di Amerika itu anak-anak tuh kan sangat independen banget. Taruh duduk di belakang di kursi seat gitu. Kalau di sini kan juga karena udah biasa digendong terus nangis dikit tambah sangat manja dan kayak perlu butuh perhatian khusus. Kalau di sana kan udah nangis diemin aja lama-lama dia terbentuk gitu. Apa itu salah gitu? Harus dilihat dalam bentuk jangka panjangnya ya gitu. Jadi makanya tadi justru fokusnya adalah memang ketika si anak itu tanda kutip menjadi-jadi. Nah, definisi menjadi-jadinya itu apa dulu gitu. Karena kalau dibilang nangis dia tambah nangis, karena anak itu lebih nggak punya lagi regulasi emosi. Itu justru yang harus dia pelajari dari orang tuanya gitu. Tapi waktu yang dia pelajari, makanya tergantung apa yang dipelajari. Ketika kita bisa menyampaikan tadi kalau ketika dia menjadi-jadi, terus diizinkan untuk rilis gitu ya. Ya udah, emosi itu seperti awan gitu ya. Jadi dia kan akan bergerak mengikuti bukan mengikuti ya, maksudnya dia bergerak gitu. Intinya dia kalau misalnya dikasih jalan, dia akan lewat. Tapi semakin di bottle up, dia nyangkut di botol, botolnya meledak lama-lama gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah ketika di gitu ya. Itu kan supaya diem gitu, bukan supaya dia belajar regulasi emosi. Nah, jadi itu kesalahan terbesarnya kalau menurut saya tuh di situ gitu, dan itu kita semua pun masih susah melakukannya gitu. Ketika ada anak nangis, keganggu kan gitu, kita sendiri tuh langsung ke trigger kayak berisik banget sih gitu. Oh itu banyak tuh triggernya, karena salah satunya apa, orang tua kita pun dulu gituin kita gitu ya. Dan kita pun sendiri kayak jadi nggak punya regulasi emosi yang baik gitu. Jadi sampai sekarang saya pun masih terus belajar gitu. Saya pun punya psikolog pribadi saya untuk belajar regulasi emosi itu gitu. Karena itu harus ya eventually harus ada yang putus cycle itu kan gitu. Dan ya udah kalau bukan kita siapa lagi gitu. Gue salut sih waktu itu lagi terbang ya, cukup panjang penerbangannya 13 jam. Wow. Ada ibu tuh bisa handle babynya nangis dengan tenang di pesawat. Dan sering. Dan yang gue salut juga penumpang-penumpang di section gue. Cuman beberapa yang terganggu. Yang lain malah support. Nanya ke ibunya, what do you need gitu loh. Kamu perlu apa? Malah ini karena kayaknya ada gangguan sama babynya.
Mungkin tekanan di telinga Oh, bisa aja iya, segala. iya, Jadi iya. dia cranky. Wah. Ini ibu, gue salut sih. Gue nggak akan lupa tuh cerita. Sampai merinding loh. Nah, gue salut sih. Dia dengan tenangnya, dia nggak coba yang gimana, dia Iya, panik. iya, iya. Padahal kan orang udah kayak gitu Iya, ya, bayangin loh, nengok. di pesawat kan, di pesawat jam tidur lagi, orang Aduh, lagi mau tidur. iya. Dia harus handle nih baby Iya, segalanya dengan wow. gesturnya tuh tenang banget dan laughing banget. Iya. Laughing banget nih ibu gitu loh. Sampai penumpang-penumpang mostly ya, nggak semua, mostly tuh sampai jadi asistennya dia lah. Gitu di penerbangan itu. Wow. Diambilin apa selain pramugari ya tentunya. Penumpang malah bantuin gitu. Aduh, itu yang dibilang bahwa apa raising a kid takes a village gitu ya. Gak bisa Iya. cuma satu orang karena kalau dia sendiri terus orang-orang sekitar cuma terganggu dengan anak Iya. lo rese banget sih gitu. Iya. Tapi nggak helping gitu. Iya. Itu gitu. Gue mungkin agak nggak terganggu di penerbangan itu karena gue biasa pakai AirPods. Ah, Dengerin musik selalu. iya. Begitu. Cuman gue lihat tingkah orang-orang yang bantuin ibu itu, wah gue sampai, wow, ini gue mesti belajar nih. Iya. Karena kan gue terbentuk dengan Asian parents juga, gitu loh, yang kayaknya semua diem, Iya, diem, segala macam, suruh diem gitu kalau nangis. Aku ngomong bentar aja suruh diem. Pak, Gak usah jauh-jauh. Diem. keluar nih, Gitu. keluar nih luka emosi satu keluar nih gitu. Tapi kayaknya ngomongnya nggak bentar deh kak. Nah, panjang soalnya ngomongnya. Panjang dikit ya diem. Kayak gitu. Udah muter-muter. Bocor halus. Aku kemarin pas kebetulan baru ada orang konseling datang, bapak-bapak, pengen ketemu gitu, me and my wife gitu. Terus ternyata dia datang lagi breakdown banget karena udah masuk ke file pengadilan perceraian gitu. Terus aku nanya kenapa gitu, karena sebenarnya faktornya ekonomi gitu. Dia anak-anaknya sekolah di luar negeri gitu, 2 udah lulus, tinggal 1 gitu. Cuman bisnisnya ini lagi punya faktor masalah keuangan lah kayak gitu. Nah kemudian ya itu jadi ya dari faktor ekonomi kan sering bertengkar. Tapi bukan istrinya support, tapi malah kayak merendahkan gitu. Maksudnya kok nggak cari yang lain gitu, nggak kasih opportunity. Tapi yang menjadi masalah adalah anak-anaknya katanya. Jadi anak-anaknya tuh, kita nggak ngomong terlalu banyak ya, tapi akhirnya anak-anaknya tuh cuman hanya bilang thank you sama ke papanya, kalau dikirim barang aja. Tapi di luar itu dalam kondisi lagi breakdown seperti ini, anaknya nggak terlalu peduli sama papanya kayak gitu. Jadi papanya tuh sampai nangis-nangis gitu. Maksudnya minta, dia nggak mau pisah gitu, 1 gitu. Terus kedua, dia minta doakan supaya anaknya bisa terima tuh ke dianya bukan hanya barang aja gitu. Nah aku belum sempat tanya gitu, apakah itu menjadi sebuah pola, dia nggak mengisi kebutuhan kasih sayang emosi kepada anak-anaknya selama ini barang, sehingga pada waktu sekarang barangnya nggak bisa di-provide, tuh anak-anaknya pada ngambek tiga-tiganya, gitu, yang cewek, gitu. Wow. Nggak menghargai, dia pengen nangis banget gitu, sampai bener-bener ya sedih banget gitu. Dia, cuman karena kita nggak punya waktu banyak ya, cuma waktu itu udah lumayan waktu. Itu ini nggak sih kayak pertanyaan ke DM gue tadi soal episode kita. Apa tuh? Salah anak pasti salah orang tua. Ya. Mungkin kan dia cara gedenya gitu, makanya Ya feedbacknya makanya jadi gue begitu. nggak tahu, kamu belum sempat tanya kan. Cuman dia tuh kayak sedih banget kenapa perhatian yang dia berikan gitu sama anaknya itu nggak dipedulikan. Tapi anaknya tuh cuman hanya mau bilang thank you tuh nanti kalau dikirimin uang, ini baru cuman bilang thank you cuman gitu aja gitu. Thank you, Pak, gitu udah. Gitu. Itu pun thank you setelah dia kirim gitu, setelah transfer uang, ada seperti itu. Jadi dia dalam 2 kasus yang berat, yang satu pisah gitu, kedua itu anak-anaknya tiga-tiganya cuman menghargai kalau dia pas kirim lagi gitu. Iya. Gitu. Ya itu sebenarnya memang ya gitu ya, pertanyaannya mungkin ini pertanyaan ya kan kita berasumsi kan gitu, belum tentu itu benar Ya, gitu. Tapi betul. memang pertanyaannya adalah ya tadi hubungan yang terbangun sedari kecil seperti apa gitu dengan anak-anaknya, jangan-jangan maksudnya memang tanpa sadar karena Ya, kadang-kadang ya gitu ya, betul. yang sangat menyedihkan adalah tadi gitu banyak parents yang nggak sadar gitu bahwa Betul. dia sebenarnya melakukan sebuah kesalahan Ya. gitu karena dia kayak seolah-olah membeli Betul. kasih sayang anaknya tuh dengan barang-barang itu gitu. Ya. Tapi akhirnya anak menjadi merasa gak punya kedekatan, merasa nggak dipedulikan tanda kutip gitu. Jadi selalu kuncinya adalah gini,
tugas orang tua itu adalah membuat anak merasa dicintai. Bukan cuma mencintai anak. Kan beda. Ketika kayak ibaratnya gini, saya mencintai, ibaratnya love language saya memang gift. Jadi ketika saya mencintai kamu, ya saya kasih banyak barang sama kamu. Tapi anaknya love language-nya apa gitu. Dan terlepas dari love language, kebutuhan dasar setiap manusia itu, apalagi manusia kecil gitu, pasti hubungan di atas barang Segala-galanya. gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus, tapi memang ini case-nya nggak bisa untuk kayak dalam konseling kan beda ya, Iya, maksudnya beda, nggak mungkin iya. kita langsung kayak lu gini kali Iya, dulu iya. gitu kan, kayak Itu waduh panjang. gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi maksudnya sebenarnya justru perlu ningkatin awareness ini supaya nggak terjadi case-case seperti itu yang berikutnya. Karena aku berpikir dari pertanyaan tadi awal Kak Jis bilang, yang bertanya, kalau anak sudah biasa sama orang tuanya di provide things, kan itu waktu dia bertumbuh, dia menjadikan things itu kan seperti kayak love-nya yang Ya. didapatkan gitu. Iya. Tersubsidi apa ya? Substitute tadi. Substitute dari sebenarnya love yang harusnya dia dapatkan gitu. Sehingga akhirnya dalam waktu dia bertumbuh, ya kalau nggak didapat things-nya itu, dia kayak nggak dapat love-nya gitu. Iya, iya. Sehingga waktu bapaknya benar-benar mau kasih love-nya, tapi things-nya nggak ada gitu. Jadi kayak Nggak terima. nggak terima love-nya Iya, gitu. iya, Karena iya. udah terbentuk gitu dari kecil. Iya, Karena iya. bapaknya kan seorang yang sibuk sekali nih. Iya. Yang sibuk gitu. Iya. Tapi tiba-tiba boom, masalah dengan bisnisnya gitu. Jadi dia very struggling. Mungkin Iya. tadi keluarganya yang berkecukupan, dia bisa provide semua-semua. Tapi mungkin nih nggak punya hubungan Iya. emotional needs, relationship. Iya. Sehingga si anak-anaknya kan udah biasa hidup enak sekali gitu. Pas nggak dapet, nggak bisa terima keadaan. Jadi anaknya nggak bisa terima Iya. keadaan kondisi suaminya. Iya. Dan istrinya juga nggak terima. Nah ini yang bikin dia breakdown banget gitu. Gue ini sih, gue setujunya yang itu tadi, yang pertanyaan ke DM tadi, salah anak pasti salah orang tua. Iya. Gue agak setuju sih, bukan agak setuju. Karena hari ini kan banyak orang salahin Gen Z kan, kayaknya Iya. mereka kayaknya lembek segala macem. Ya lihat orang tuanya, diajarinnya gimana? Iya. Di provide mobil, nggak diajarin jalan. Gue dulu disuruh jalan sama bokap. Naik bis, suruh naik bis. Bukan nggak punya mobil, ada mobil. Men disuruh naik bis. Gitu loh. Diajarin untuk tough gitu loh zaman dulu. Nah jadi jangan salahin Gen Z-nya gitu loh. Iya. Iya. Gitu. Gue selalu ngelihatnya orang tuanya gimana. Iya. Orang tuanya. Sampai ya itu kayak ada fatherless lah. Iya. Segala macam isu-isu itulah, dead issues dan lain sebagainya itu ya orang tua kan. Betul, sangat berpengaruh. Tapi yang harus sangat hati-hati adalah itu. Jadi maksudnya mengajarkan anak untuk tough itu kadang-kadang dipahami juga dengan sangat beragam gitu. Jadi ada yang berpikir bahwa untuk ngajarin anak untuk tough harus apa? Harus main fisik. Harus pakai tangan. Ada yang berpikir bahwa untuk mengajarkan anak tough itu jangan pakai tangan tapi mulutnya pedes banget gitu. Verbal Iya abuse. gitu. Jadi sama aja gitu ya Emosi, maksudnya. Iya, jadi kayak yang dimainin emosionalnya gitu, psikologisnya gitu. Itu juga justru nggak membuat anak jadi tough gitu. Karena banyak orang tua yang berpikir bahwa justru karena nanti berhadapan dengan dunia luar yang kejam, jadi kita persiapkan dia dari rumah yang kejam juga gitu. Itu mah bukan mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia yang kejam, tapi justru mempersiapkan anak untuk jadi kejam. Iya. Kan beda gitu. Nah, iya jadi bagian itunya. Jadi ketika saya setuju dengan bahwa kita harus meng-create suatu lingkungan rumah yang membuat anak tuh tough, tapi bukan dengan cara dipukulin atau dipukulin dalam hal apapun, dalam hal mental, dalam hal fisik, dalam hal kata-kata gitu. Tapi justru dengan tadi maksudnya dikasih challenge yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah ini tough, the real tough ini ya. Iya. Ini the real Iya. tough. Ya. Dan tough itu apa? Salah satu tadi balik lagi kalau kita balikin lagi ke tentang cara dia memproses emosi. Kalau emosinya dia nggak pernah diterima, emosi-emosi negatifnya, gimana dia mau jadi tough? Ketika dia selalu bottle up kan dia akan meledak. Ketika meledak itu kan banyak. Maksudnya meledak itu ada yang jadi ngamuk dan kekerasan, ada yang jadi rusak ke dalam depresi, ada yang dua-duanya nggak bicara soal tough. Gitu. Nah jadi di situ gitu salah satu yang banyak orang tuh nggak aware dan maunya tuh pokoknya gue taunya tough tuh kayak gini gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Nah itu yang benar-benar PR kita nih untuk ayo yuk kita bawa awareness ke situ yuk gitu.
hidup tuh memang nggak adil ibaratnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi sama kita nggak bisa kontrol. Iya, betul. Tapi sisi lebih nggak adilnya lagi adalah ketika udah terjadi sama kita, tanggung jawab untuk healing itu ada di kita. Don, ajarin anak-anak untuk berempati itu gimana ya? Not only orang-orang yang seharusnya menjadi sumbernya rasa amannya si anak itu, justru in the first place yang menipu si anak dengan sengaja, dan setelah itu ketika anak terluka, diketawain dan dipermalukan.